Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pergerakan kebangsaan Indonesia. Sejarah pergerakan nasional Indonesia ini berkaitan dengan penjajahan negara asing yang menyebabkan melemahnya kondisi ekonomi, sosial, serta politik. Selama masa penjajahan, Indonesia mengalami berbagai kebijakan yang merugikan seperti monopoli perdagangan, sistem tanam paksa. Nah, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi kemerdekaan Indonesia ini, yaitu politik etis pada tahun 1901, kemenangan Jepang atas Rusia, pergerakan komunikasi dan transportasi, kebangkitan nasional di sejumlah negara yaitu Asia dan Afrika, dan munculnya paham baru. Pertama itu fase pembentukan pada tahun 1908 sampai 1920. Itu munculnya golongan terpelajar dan rasa senasib akibat penindasan penjajah menjadi pemicu kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905. Juga membangkitkan semangat nasionalisme di Asia. Nah, salah satu yang penting itu lahirnya organisasi Budi Utomo. Nah, pada tahun 1908, pertama yang didirikan oleh para pelajar Stovia di bawah ide Dr. Wahidin Sudirohosono menandai awal kebangkitan nasional. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar yang tertera, Sarekat yang kedua, Sarekat Islam pada 1911, organisasi pergerakan yang lebih luas. Nah, ini berfokus pada kepentingan ekonomi dan agama. Nah, seperti yang foto yang kita lihat juga. Yang ketiga itu edisi Partis pada tahun 1912, organisasi dengan ide nasionalisme yang lebih luas dibentuk oleh kaum Indo dan Tionghoa. Nah, itu yang seperti gambar yang kita lihat. Fase radikal sekitar tahun 1920 sampai 1930. Nah, setelah organisasi sebelumnya mulai berkembang dan berani menuntut kemerdekaan secara lebih tegas, seringkali menolak kerja sama dengan penjajah. Nah, pertama itu peristiwa yang di fase radikal ini, peserta Kongres Pemuda Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda. Nah, ini bentuk dokumentasi pertemuan pemuda dari berbagai daerah. Nah, dan foto Soekarno dan tokoh-tokoh saat pendirian PNI 4 Juli 1927 di Bandung. Selanjutnya foto pendiri Jong Indonesia atau organisasi pemuda menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda. Fase moderat sekitar tahun 1930 sampai 1942. Setelah penangkapan tokoh-tokoh PNI, perjuangan lebih diarahkan pada jalur diplomasi dan konsolidasi internal. Para tokoh kembali membentuk partai-partai yang lebih moderat dan kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda, namun tetap mengupayakan kemerdekaan. Nah, peristiwa di fase moderat ini, gabungan politik Indonesia, organisasi-organisasi juga. Nah, yang pertama rapat atau foto anggota GAPI dengan latar tulisan Indonesia Parlementaria mencerminkan upaya GAPI mendorong pemerintahan parlementer. Nah, yang kedua, ilustrasi tokoh pertemuan partai-partai pendiri GAPI sedang berdiskusi pada rapat formal. Nah, ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.